Di Pulau Sarang, laut adalah sumber hidup. Pagi ini kami ikut Wawan nelayan bubu yang menyelam sendiri untuk memasang dan mengangkat 5 bubunya di sekitar belakang padang. Kenapa sih Pak harus nyelam? Nggak bisa ditarik dari atas gitu? Nggak bisa, ini jadi apa? Ditambak itu di batu. Oh, ditahan pakai batu, Ada batu gitu. ya. Kedalaman tuh nyampe berapa meter Pak? Dalam 7 meter 8 meter ada. 1 meter 8 meter. Itu Bapak kenapa nggak pakai alat buat masuk? Nggak bisa, nggak bisa pakai alat lain itu. Nggak bisa pakai alat. Tapi kuat Pak nafasnya. Bisa lah. Cara masang ini gimana sih Pak? Cara masang bubunya kan dilempar dari atas. Terus Biasa, Bapak kita nyelam. masang berapa dulu jalannya. Berapa kita lihat berapa, nanti kita selam lah. Pakai batu gitu Pak? Gimana? Berapanya kita tengok dari darat lah. Oh, Itu. ngambil berarti di sini batu-batunya Nah. gitu. Jadi di sini mayoritas adalah nelayan bubu, dan untuk bubu ini tuh dipasangnya tuh di malam hari, lalu diangkat lagi di pagi harinya untuk melihat apakah ada ikan yang tersangkut. Kedalamannya juga cukup dalam, yaitu sekitar 8 meter. Nah biasanya ikan yang menyangkut itu antara ikan kerapu atau ikan dingkis. Seperti ini ikan dingkis. Setiap pagi pukul 7 sampai 9, Wawan mengangkat bubu yang dipasang sehari sebelumnya. Harus saat air surut, sebab arus saat pasang bisa membahayakan penyelaman. Targetnya kerapu merah dan kerapu hitam, 2 jenis ikan dengan harga jual paling tinggi. Pak, kalau naruh bubu tuh cara taunya naruh di mana gini, kalau dari atas gimana sih Pak? Kan kalau dari atas nggak kelihatan. Ya kelihatan. Heeh. Kita kenal batu-batu gini. Oh, nandainya dari batu Ya, karang. batu karang. Itu susah nggak sih Pak buat nyari bubu? Kalau air tuh Terus bikin susah juga lah. susah nggak sih Pak buat naruh bubu? Kalau kenceng Nah, gitu. kencangnya kita pakai jangkar dulu lah. Selam pakai jangkar, taruh di tibu. Ada tibunya kita ke jangkar aja selam. Gitu. Nah, taruh. Kalau berarus lah, kalau tak berarus dijampak aja. Kita ikut. Ini kondisinya airnya, kalau menurut saya ya, sebagai yang mungkin jarang berenang, air lautnya itu cukup keruh sehingga agak sulit untuk melihat di mana sih posisi bubunya. Dan tadi bahkan pas Bapak ngambil bubu tuh saya sempat tidak melihat lokasi Bapak itu di mana karena airnya keruh sekali, jadi cukup sulit untuk menyelam. Wawan belajar menyelam dari ayahnya yang juga seorang nelayan selam. Tapi pekerjaan ini punya harga yang tak terlihat. Baru trauma atau cedera akibat tekanan air yang bisa merusak gendang telinga sampai penyakit dekompresi karena naik ke permukaan terlalu cepat. Besar, Yang Pak. besar aja, yang besar. Oh, yang besar dimasukin ke sini. Kalau yang kecil-kecil? Jadi kita tahan kita apa? Murah harganya, berbedanya harganya. Jadi biasanya yang kecil buat makan di rumah gitu. Iya. Kalau yang ukuran segini dijual per kilo, sekilo berapa Pak biasanya? Ini 20.000. Yang mana ini? Yang gini ya. Nah, Nih kalau yang segede ini gitu itu 25. 25. Ini kira-kira kalau dijual dapat berapa Pak? Semua Semua kita 150 lah. 130. Ini gede juga kan? Hasil tangkapan ini berakhir di tangan Iwan, pengepul yang sudah 10 tahun menampung hasil laut dari 6 pulau sekaligus, termasuk sarang. Setiap ikan disortir, yang biasa ke pasar Batam, yang premium diekspor sampai Singapura. Ya, Singapura. Kalau berbicara tentang kualitas, memang dari dulu kita udah tahu kualitasnya ikan itu seperti apa. Contoh, seperti ikan dingkis yang super itu, di Singapura harganya lebih baik daripada kita yang di Kota Batam. Seperti itu. Contoh seperti lagi ikan-ikan campur seperti ikan karang ini memang biasanya kita jual di pasar. Kalau tidak di pasar belakang Padang, kita jualnya di Kota Batam ya, seperti itu. Tapi menyeberangkan ikan ke Singapura tak murah. Iwan harus siapkan fiber,
es, dan ongkos kirim hampir setiap hari kecuali Minggu. Sekali kirim, 7-10 fiber masing-masing berisi 70 kilo ikan dan 30 kilo es. Satu fiber bisa laku $600. Kalau di Singapura kan, kalau ini bahasa kami di sini panggilnya ikan dingkis ini. Mungkin kalau di Jakarta baronang kali ya. Ini kalau dingkis ini, kalau buat musim-musim sekarang ini bisa sampai $5-6. Istilahnya seperti itu. Per kilo. Ya, per kilonya. Tetapi kalau ikan ekor kuning ini, ikan delah, kalau sini panggilnya ikan delah, ini hanya kalau ukuran sebesar ini, paling-paling hanya $2 sekian aja. Iya, seperti itu. Perbedaannya seperti itu. Oke, ini uangnya. Alhamdulillah hari ini dapat berapa Pak? 166.000 Bisa sehari pendapatannya segini Pak? sehari ya, pendapatan gini lah. Tapi saya tengok tiga Pak lagi, lumayan gini juga dapatnya. Ada harinya 150.000, 100.000, tergantung juga lah. Nah kalau ini berarti bagi dua sama Bapak? Tidak lah, dia kan tak nyelam. Bapak nyelam, jadi kasih uang rokok aja untuk dia. Pulau Sarang memang surga ikan, kerang laut, sampai rajungan ada semua. Tapi untuk sayur, buah, dan daging, warga harus menyeberang dulu ke belakang padang dengan harga yang tak murah. Untung ada Tini, satu-satunya penjual sayur yang rutin belanja ke Pasar Jodoh Batam seminggu sekali. Kalau ibu nih biasanya dalam seminggu berapa kali sih bu belanja gitu? 1 minggu 1 kali. Biasanya sekali belanja gitu modalnya berapa bu? Tergantung pendapatan kita. Kadang-kadang kan sayur kan ada yang busuk, ada yang apa kan. Kadang sampai 500 sampai 1 juta gitu lah paling tinggi ya Biasanya modalnya. belanja yang paling dicari apa bu? Sayur, cabe, sama ikan, sama perbumbuan lah. Ini kita belanjanya di mana bu? Di Pasar Pagi Jodoh. Di Pasar Jodoh, Tini berburu sayur, buah, dan ayam masing-masing 500 gram sampai 2 kilo disesuaikan dengan selera warga Pulau Sarang. Setiba di Sarang, Tini mengemas ulang dagangannya ke plastik-plastik kecil. Sayur dan buah mulai Rp3.000, ayam mulai Rp25.000. Ibu sayur beli bu. Sayur bu. Sayurnya segar-segar bu. Nah ibu kan satu-satunya yang jualan sayur Ya. di Pulau Sarang ini. Ya. Kenapa sih bu awalnya pengen jualan sayur tuh dapat ide dari mana gitu? Ide sendiri, soalnya di Pulau Sarang nih kayak kekurangan sayur gitu, jarang orang masuk sayur ke Pulau Sarang. Jadi saya mulai ide jualan sayuran aja. Nelayan sudah menemukan cara menembus pasar Singapura. Tini sudah menemukan cara membawa sayur murah ke pulau yang belum terang penuh ini. Tapi ada satu hal yang belum warga Pulau Sarang temukan jawabannya, sebuah janji yang mereka ajukan sejak bertahun-tahun lalu, dan timnya tak kunjung datang. Lalu, siapa yang sebenarnya sedang menunggu siapa? Tim Indonesiaku menemui Ahmad Benigan, Ketua RW Pulau Sarang, untuk menanyakan langsung kemana janji listrik dan air bersih selama ini. Kemarin sudah ngaju bantuan, ya kan? Tapi sampai sekarang belum ada timnya turun. Turun waktu itu timnya, tapi timnya bukan tim bagian kabel, tapi bagian tiangnya listrik, itu aja. Tapi tim dari kabelnya belum turun. Katanya mau turun, tapi kita tunggu-tunggu sampai sekarang. Dari tahun berapa? Tuh lupa tahun berapa tuh. Oke, 2-3 tahun yang lalu lah. Tolong diperhatikan pulau kami ini, ya kan? Karena kami di sini kan ini pesisir, cuma 3 pulau, Pulau Mecan, Pulau Lengkang, Pulau Sarang. Itu yang tinggal listriknya sama air bersih. Itu aja. Menurut Ahmad, air sudah cukup untuk mandi dan mencuci, tapi belum layak diminum. Untuk konsumsi, warga tetap harus membeli sekitar Rp30.000 per drum, 2-3 drum sesuai kemampuan. Maka kami Provinsi Kepulauan Riau sedang konsen bagaimana
merdeka terkait dengan elektrifikasi ini bisa semuanya 24 jam. Kami dengan Dinas SDM dan koordinasi dengan dengan PLN terkait dengan elektrifikasi ini. Mudah-mudahan di tahun ini kita ada 31 titik yang kita akan sempurnakan listriknya itu 24 jam. Angka resmi Provinsi Kepulauan Riau, elektrisasi sudah 98%. Pulau Sarang ada di angka 2% yang tersisa. Sementara pemerintah menargetkan 31 titik baru teraliri penuh tahun ini, didukung iuran warga dan subsidi bahan bakar genset. Setiap pagi, Wawan turun ke laut sendirian tanpa alat bantu napas apapun demi ikan yang akan menyeberang sampai Singapura. Setiap hari, Nur menyeberang pulau demi seteguk air tawar. Dan setiap malam, tepat pukul 11, seluruh Pulau Sarang kembali gelap gulita, seolah tak ada satu jiwa pun yang tinggal di sana. Padahal yang mereka inginkan bukan kemewahan, cuma cahaya yang menyala sepanjang malam dan air yang tak perlu dijemput dengan taruhan nyawa. Sampai kapan lagi mereka harus menyeberang hanya untuk hal yang bagi kita tinggal tekan saklar?